Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Safitri dari kelas 4D PGSD Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan paradigma pembelajaran PKN yang sudah saya buat, yaitu adalah budaya bangsa, kebersihan, dan kelestarian lingkungan, serta sikap toleransi. Baiklah, untuk materi pertama itu yang akan saya jelaskan itu adalah budaya bangsa. Nah, budaya bangsa itu apa sih? Menurut Saiful Sagala, budaya bangsa adalah suatu konsep yang membangkitkan minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya, dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat. Jadi, budaya bangsa ini adalah kesatuan hasil cipta, rasa karsa, dan karya masyarakat Indonesia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, budaya bangsa ini memiliki ciri khas yang membedakannya dengan budaya lain dan merupakan identitas yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, tentu budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam dan banyak sekali. Jadi, kita akan membahas keragaman budaya bangsa yang ada pada materi yang telah saya siapkan, yaitu adalah tarian tradisional daerah Indonesia, alat musik tradisional Indonesia, dan rumah adat Indonesia. Nah, tarian tradisional daerah Indonesia itu yang pertama itu adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, tarian ini dapat dimaknai sebagai bentuk kebersamaan, kekompakan, karena tariannya yang menuntut penari untuk kompak dan saling bekerja sama. Selain itu, tarian ini juga mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, dan kepahlawanan karena penari diibaratkan sebagai bala pasukan. Nah, yang kedua itu adalah tari piring asal Minangkabau. Nah, tari piring ini memiliki makna simbolis dari persembahan hasil panen kepada Sang Pencipta. Ini adalah bentuk rasa syukur masyarakat Minangkabau atas rezeki yang Tuhan berikan. Yang kemudian adalah tari topeng asal Cirebon. Nah, tari ini yaitu topeng yang digunakan penari memiliki nama dan makna watak masing-masing. Contohnya itu seperti topeng Panji yang menyimbolkan bayi yang masih bersih dari dosa. Sedangkan topeng Pamindo adalah simbol kesatria dan topeng Patih menyimbolkan sifat kedewasaan. Selanjutnya ada alat musik tradisional Indonesia. Yang pasti alat musik tradisional Indonesia itu tentu banyak sekali. Nah, di sini saya mengambil 3 alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama itu adalah angklung. Nah, angklung itu adalah alat musik tradisional dari Jawa Barat. Nah, angklung itu terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga saat digetarkan atau digoyangkan menghasilkan bunyi yang khas. Untuk mendapatkan nada yang harmonis, angklung harus dimainkan oleh banyak orang, sebab satu angklung hanya mewakili satu nada saja. Yang kedua itu adalah alat musik sasando, yang itu sasando merupakan salah satu alat musik tradisional khas Indonesia yang berupa dawai dan dimainkan secara dipetik. Nah, yang ketiga itu adalah alat musik gamelan. Gamelan itu adalah gabungan dari beberapa alat musik tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bersamaan. Gamelan merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terdiri dari gong, kenong, gambang, saron, celempung, dan alat musik pendamping lainnya. Selanjutnya ada rumah adat Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki banyak provinsi, yang mana di setiap provinsi pasti memiliki rumah adat-adatnya masing-masing yang unik dan berciri khas. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 rumah adat yang sudah saya paparkan di materi, yaitu adalah rumah rakit. Nah, rumah rakit ini berasal dari Bangka Belitung. Nah, karena Bangka Belitung memiliki banyak air yang tergenang atau di tepi laut, warga setempat harus menyesuaikan diri, yaitu dengan membangun rumah di atas air. Nah, bentuk rumah adat di atas air ini terlihat sangat unik karena merupakan perpaduan rumah Melayu dengan aksen arsitektur Tionghoa. Nah, kemudian itu adalah rumah Honai yang berasal dari Papua. Nah, rumah Honai ini berbentuk mengerucut dengan bagian atas ditutupi jerami kering. Atapnya mirip dengan batok kelapa dan tidak terlalu tinggi agar dapat menghangatkan bagian dalam rumahnya.
Kenapa kita harus membahas materi mengenai budaya bangsa? Karena dari permasalahan yang saya dapatkan yang bersumber dari berita, sumber darinya beritanya itu adalah berita Nusra, itu adalah kembali terjadi desainer Malaysia klaim wayang kulit warisan budaya negaranya. Ini terjadi pada tanggal 16 November 2021. Dari yang kita tahu itu adalah wayang kulit itu adalah budaya khas dari Indonesia. Nah, sedangkan desainer Malaysia ini mengklaim bahwa wayang kulit itu adalah warisan dari budaya negaranya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa negara asing atau negara lain dengan berani-beraninya mengklaim budaya negara kita. Jadi diharapkan dari materi ini kita bisa tahu bahwa banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sangat beragam dan menarik, sehingga negara lain juga ingin mengklaim sebuah budaya yang ada di Indonesia ini. Kemudian ada materi tentang kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, kebersihan itu apa sih? Kebersihan lingkungan itu adalah suatu kondisi dan situasi di mana tempat yang baik-baik saja tidak tercemar dari kotoran dan elok dipandang, yang tidak mencemarkan beberapa penyakit. Menurut Dermawan dan Fajar Rajani, kebersihan lingkungan itu adalah merupakan keadaan bebas dari kotoran, yang dimana suatu pemeliharaannya berarti perbuatan yang menjaga, merawat, menyelamatkan, dan terhindar dari bahaya. Jadi, kebersihan dan kelestarian lingkungan itu adalah upaya untuk menunjukkan pada kesejahteraan, ketertiban, keindahan, keamanan dalam melindungi lingkungan dari kerusakan. Nah, bagaimana sih kita menjaga lingkungan sekolah? Yang pertama itu adalah pembiasaan membersihkan diri sendiri. Nah, siswa ini perlu diajarkan tentang pentingnya membersihkan diri sendiri, seperti mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan pribadi. Ini adalah langkah awal yang penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Tentu kita tahu bahwa membuang sampah pada tempat itu adalah baik, karena seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali warga-warga atau masyarakat-masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Jadi kita itu harus membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang secara sembarangan, mengingat bahaya dari membuang sampah sembarangan berakibat fatal bagi lingkungan. Yang ketiga itu rutin menyapu dan membersihkan area sekolah. Nah, di sini ada penjadwalan rutin untuk menyapu dan membersihkan area sekolah adalah langkah penting. Nah, apa sih manfaat dari menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan? Itu yang pertama itu adalah meningkatkan kesehatan. Nah, perlu kita ketahui bahwa dari menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan tentu dapat meningkatkan kesehatan. Lingkungan yang bersih dan terawat dapat membantu dan mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Kedua itu adalah menjaga kelestarian alam. Jadi, melestarikan alam ini berarti menjaga sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah untuk generasi sekarang dan masa depan agar tidak tercemar dan tetap bersih. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang bersih dan asri dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara fisik maupun mental. Jadi, fisik dan mental seseorang itu akan lebih baik dan meningkat jika lingkungannya itu bersih, asri, dan enak dipandang. Yang keempat itu adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman. Lingkungan bersih dan terawat akan menciptakan rasa aman bagi semua orang. Mengapa sih kita harus membahas materi mengenai kebersihan lingkungan dan kelestarian lingkungan? Karena dari sumber yang saya dapat dari Tribun Medan, beritanya itu adalah Sungai Citarum jadi lautan sampah lagi, padahal baru 3 hari dibersihkan oleh Pandawara. Salahkannya siapa? Itu pada tanggal 20 Juni 2024. Di sini kita perlu sadari bahwa grup Pandawara ini itu adalah grup yang terkenal di TikTok maupun di media sosial.
yang kontennya itu berisi tentang mereka membersihkan jembatan, lautan, dan hal-hal yang berhubungan dengan banyaknya sampah-sampah yang ada di Indonesia. Jadi dari berita ini mereka baru membersihkan sampah-sampah di Sungai Citarum, tapi menjadi lautan sampah lagi, padahal baru 3 hari. Itu bagaimana sih? Nah, jadi kita lihat berarti warga atau masyarakat sekitar itu walaupun dibersihkan oleh satu kelompok, tetapi jika warganya tidak sadar dan tetap membuang sampah sembarangan, akan menjadi sia-sia suatu organisasi atau suatu kelompok yang dengan sukarela membersihkan atau menjaga kelestarian lingkungan. Walaupun begitu, tetapi tetap warga atau masyarakat sekitar perlu tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah. Nah, jika masyarakat tidak membuang sampah dan membuang sampah sembarangan, tentu Sungai Citarum tidak akan menjadi lautan sampah lagi. Padahal baru 3 hari loh dibersihkannya. Materi selanjutnya itu adalah sikap toleransi. Nah, toleransi itu apa sih? Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian seseorang, baik itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Nah, toleransi ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antar individu atau kelompok dalam keyakinan, pendapat, kepercayaan. Toleransi ini juga tidak berarti menyetujui semua perbedaan, tetapi menerima dan memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki keyakinan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda. Nah, di toleransi ini terdapat unsur-unsur. Yang pertama itu adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak maupun berkehendak menurut dirinya sendiri dan juga di dalam memilih atau memilih suatu agama atau hal yang lainnya. Yang kedua itu mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku, dan nasibnya masing-masing. Yang ketiga itu menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang bersikeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain. Yang terakhir itu adalah saling mengerti. Ini tidak akan terjadi jika tidak saling menghormati antar sesama manusia, bila mereka tidak ada yang saling mengerti. Saling anti dan saling membenci dan saling berebut berpengaruh sebagai salah satu akibat dari adanya tidak saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari unsur-unsur tadi kita ada contoh-contoh dari toleransi. Yang pertama itu berlapang dada dalam menerima sebuah perbedaan. Pasti di dalam suatu kelompok atau masyarakat terdapat berbagai perbedaan. Nah, di sana kita harus berlapang dada dalam menerima sebuah perbedaan, walaupun perbedaannya sangat bertentangan kepada kita. Kita harus tetap bertoleransi dan tidak membeda-bedakan. Yang kedua itu tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi teman yang berbeda keyakinan. Tentu keyakinan kita tentu berbeda-beda terhadap orang lainnya, seperti keyakinan terhadap agama dan segala macam. Nah, pasti kita harus tidak mendiskriminasikan dengan menjauhi teman kita yang walaupun berbeda keyakinan. Yang ketiga itu tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan atau agama. Yang keempat, memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih keyakinan agamanya. Nah, di sini memberikan kebebasan ini kita tidak menekan atau mempengaruhi orang yang berbeda keyakinan agamanya. Kita tetap agama kita dan mereka tetap agama mereka. Yang kelima itu tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan jika mereka beribadah. Tentu seperti yang kita tahu di Indonesia ini terdapat banyak sekali kasus-kasus yang dimana ada sebuah mayoritas agama itu menekan
agama yang minoritas. Jadi di sini kita harusnya tidak mengganggu masyarakat yang minoritas ini dalam beribadah, karena tentu beribadah walaupun berbeda keyakinan, tetap kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kenapa sih kita harus membahas mengenai sikap toleransi? Nah, dari sumber yang saya dapat dari BBC News Indonesia, tidak ada gereja di Kecamatan Maja umat Kristen dilarang beribadah Natal di ruko. Ini jelas bentuk diskriminasi pada tanggal 19 Desember 2022. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak adanya gereja dan juga umat Kristen itu dilarang melakukan ibadah Natal di ruko. Sedangkan itu sebenarnya tidak mengganggu aktivitas masyarakat ataupun yang lainnya. Toh mereka melakukan ibadah itu di dalam ruko atau di tempat-tempat yang mereka mau dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat. Jadi seharusnya tidak ada diskriminasi atau tidak ada penekanan pada umat agama Kristen itu dalam beribadah, karena mereka beribadah juga untuk berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.